Pemirsa, jumpa kembali di channel Belajar dan Berbagi. Video kali ini kita akan belajar mengenai pentingnya melakukan validasi ulang dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan untuk melakukan validasi ulang. Suatu aktivitas atau seperangkat aktivitas yang menggunakan sumber daya untuk merubah input menjadi output, ini dapat dianggap sebagai proses. Supaya suatu proses dapat berfungsi secara efektif, maka organisasi sebaiknya mengidentifikasi dan mengelola berbagai proses yang saling berhubungan. Identifikasi dan pengelolaan proses di dalam organisasi secara sistematis dan interaksi di antara proses tersebut ini dianggap sebagai pendekatan proses. Manajemen proses berarti mengelola dan mengendalikan proses yang ada di dalam organisasi. Salah satu prinsip pendekatan proses yaitu hasil yang konsisten dan dapat diprediksi ini akan dapat dicapai lebih efektif dan efisien apabila aktivitas dipahami dan dikelola sebagai proses yang saling berkaitan, yang berfungsi sebagai suatu sistem yang koheren. Setelah organisasi menetapkan proses yang perlu divalidasi, maka produsen perlu menentukan masing-masing variabel yang akan dikendalikan. Variabel-variabel harus dievaluasi mengenai peran mereka di dalam proses dan dampaknya terhadap hasil proses. Untuk menerapkan validasi yang efektif, maka produsen harus memahami variabel utama apa yang mempengaruhi kualitas produk atau kinerja suatu proses. Misalnya nih, suhu, tekanan, bahan baku, konsentrasi, tegangan, waktu, dan sebagainya. Dengan mengidentifikasi variabel utama, maka akan dapat membantu untuk menunjukkan apa nih yang harus diukur dan apa yang harus dikendalikan. Nah, untuk memastikan bahwa produksi dan penyediaan servis dapat dalam kondisi terkendali, maka organisasi perlu melakukan validasi dan validasi ulang secara berkala terhadap kemampuan proses produksi dan penyediaan servis untuk mencapai hasil yang direncanakan, di mana hasil outputnya tidak dapat diverifikasi dengan pemantauan dan pengukuran pada tahap berikutnya. Kebutuhan validasi ulang ini harus dievaluasi dan didokumentasikan dalam rencana validasi. Dan untuk setiap kegiatan validasi ulang, kriterianya itu harus ditentukan sesuai dengan jenis validasi ulangnya. Pada suatu kesempatan ada beberapa kawan yang bertanya, Pak Us, faktor apa saja nih yang perlu diperhatikan untuk menentukan perlunya validasi ulang? Apakah semua perlu dilakukan validasi ulang? Mau tahu penjelasannya? Ikuti terus video yang satu ini. Pemirsa, salah satu harapan dari validasi yaitu untuk memperlihatkan bahwa suatu proses akan mampu memberikan hasil yang diharapkan dan proses tersebut siap untuk dioperasikan dalam lingkungan yang ditentukan atau diintegrasikan dengan elemen-elemen lain dari sistem manajemen mutu organisasi. Untuk membahas perlunya melakukan validasi ulang dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan untuk validasi ulang, tentu saya dibantu oleh beberapa referensi, antara lain tentang ISO 13485-2016, A Complete Guide to Quality Management in the Medical Device Industry. Perubahan salah satu variabel proses ini dapat mempengaruhi kinerja proses atau kemampuan proses untuk mendapatkan hasil yang direncanakan. Pertanyaannya, perubahan apa saja nih yang dapat mempengaruhi kinerja proses?
Ada beberapa contoh, misalnya nih, perubahan input proses, atau yang kedua misalnya perubahan kegiatan atau urutan kegiatan suatu proses. Bisa juga yang ketiga misalnya perubahan spesifikasi produk atau proses, juga termasuk misalnya perubahan desain. Nah, yang keempat misalnya perubahan teknologi, kemudian ada perubahan lingkungan kerja, perubahan peralatan, perubahan persyaratan dari pelanggan atau perubahan dari peraturan. Kemudian juga ada perubahan sebagai akibat dari tindakan korektif sebagai respon terhadap ketidaksesuaian. Bisa juga perubahan yang berasal dari penilaian risiko. Jadi ada dua jenis perubahan. Yang pertama yaitu perubahan proaktif, yang kedua adalah perubahan reaktif. Perubahan proaktif merupakan perubahan yang direncanakan, dan dalam hal ini organisasi harus mengendalikan perubahan yang dilaksanakan itu sesuai rencana. Sedangkan perubahan reaktif yaitu perubahan yang dilakukan sebagai reaksi terhadap perubahan situasi atau perubahan kondisi. Dan terhadap perubahan reaktif ini organisasi harus mereview, harus meninjau apakah ada nih konsekuensi dari perubahan yang berdampak pada proses atau produk secara tidak sengaja. Perubahan proaktif suatu proses ini harus melalui validasi proses sebelum perubahan diterapkan dan disetujui. Dengan kata lain, persetujuan perubahan sebaiknya didasarkan pada hasil validasi. Tujuannya apa? Pertama, tujuannya untuk mengidentifikasi dan mengatasi dampak potensial dari perubahan. Yang kedua, mengidentifikasi bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi hasil yang diharapkan dari proses. Yang ketiga, mengidentifikasi interaksi dengan proses lain sehingga dapat dilakukan penyesuaian terhadap perubahan tersebut. Setelah perubahan diterapkan ini perlu merencanakan dan mendokumentasikan validasi ulang kinerja proses. Jadi tujuan validasi ulang yang direncanakan itu antara lain yang pertama, dilakukan sesuai dengan konsekuensi potensial dari perubahan. Yang kedua, untuk memastikan bahwa tidak akan ada dampak buruk terhadap hasil proses. Apa saja nih yang perlu diperhatikan ketika merencanakan dan mendokumentasikan validasi ulang terhadap perubahan suatu proses? Apa saja nih yang diperhatikan? Antara lain, prosedur validasi. Nah, ini sebaiknya prosedur ini menguraikan syarat perubahan proaktif dan bagaimana perubahan proaktif akan diidentifikasi. Yang perlu diperhatikan lagi yang kedua, prosedur tersebut ini sebaiknya menetapkan input apa saja nih yang memungkinkan perlunya evaluasi dan peninjauan perubahan. Dan yang ketiga, rencana validasi dan validasi ulang suatu perubahan sebaiknya mendefinisikan kriteria untuk peninjauan dan persetujuan peralatan dan personil yang memenuhi syarat, menetapkan metode dan lain-lainnya. Yang keempat, perlu memperhatikan kriteria. Kriteria ini harus memastikan bahwa semua kondisi untuk pengesahan perubahan proses telah ditentukan dan akan membantu dalam mengevaluasi konsekuensi dari perubahan tersebut. Dan yang kelima, organisasi harus memastikan bahwa personil yang relevan telah mengetahui perubahan tersebut. Dan yang keenam, perubahan dan hasil validasi ulang harus disetujui oleh tim validasi. Dan yang ketujuh, organisasi harus memastikan bahwa dokumentasi yang relevan seperti prosedur, instruksi kerja, protokol, laporan pengujian juga diubah dan lain-lainnya. Alasan melakukan validasi ulang. Setidaknya ada dua alasan untuk melakukan validasi ulang. Yang pertama, jika dijumpai parameter proses tidak memberikan output sesuai yang diharapkan dan perlu memerlukan
perlu menerapkan tindakan untuk memulihkan kesesuaian output tersebut, maka perlu validasi ulang. Nah, tujuan dari validasi ulang adalah untuk menentukan seberapa stabil dan mumpuni suatu proses setelah adanya perubahan atau perbaikan diterapkan. Contoh peristiwa-peristiwa yang mungkin memerlukan validasi ulang. Misalnya nih, ketika ada tindakan perbaikan diterapkan dalam suatu produk atau proses. Juga misalnya ketika ada perubahan atau perbaikan desain produk. Bisa juga ketika ada pergantian personil yang mengoperasikan proses dan pergantian tersebut dapat mempengaruhi kualitas produk. Bisa juga ketika ada perubahan instruksi kerja atau metode kerja. Bisa juga adanya perubahan input proses, misalnya seperti bahan atau komponen, dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas produk. Bisa juga karena adanya pemasok baru. Bisa juga karena adanya peralatan baru digunakan. Kemudian juga adanya penyimpangan atau adanya tren negatif yang terdeteksi dan tindakan koreksi atau perubahan dilakukan. Bisa juga karena pemeliharaan berkala suatu peralatan atau infrastruktur tidak dilakukan seperti yang dijadwalkan dan ternyata ada risiko kegagalan. Bisa juga karena adanya perubahan proses pengemasan. Bisa juga adanya proses tertentu yang dapat menghasilkan cacat atau tren yang negatif dan seterusnya. Selain itu juga ada beberapa contoh keadaan yang mungkin memerlukan adanya kualifikasi ulang dari mesin dan peralatan. Misalnya nih, pada saat ada suatu servis atau pemeliharaan atau perbaikan yang besar yang dilakukan pada mesin atau peralatan. Kemudian bisa juga kualifikasi ulang ini contoh lainnya yaitu tentang adanya penggantian alat produksi atau mold produksi. Bisa juga karena adanya tren yang buruk dari kinerja peralatan. Bisa juga karena adanya proses yang dipindahkan ke lingkungan lain atau ke mesin lain atau ke fasilitas lain. Demikian juga bisa juga karena adanya penggantian suku cadang yang penting dan sebagainya. Itu contoh-contoh yang memungkinkan untuk adanya kualifikasi ulang dari mesin dan peralatan. Kemudian alasan yang kedua yaitu adanya validasi ulang berkala atau periodik. Jadi, di dalam situasi konstan, elemen sistem manajemen mutu yang berperan dalam realisasi produk atau penyediaan servis mempunyai kemungkinan mengalami perubahan. Dan untuk mengontrol kemampuan suatu proses secara teratur, maka diperlukan validasi ulang secara berkala. Jadi kira-kira apa saja nih alasan untuk menerapkan validasi ulang secara berkala? Contohnya nih alasannya, pertama misalnya adanya data historis dari proses menunjukkan bahwa proses tersebut mungkin tidak stabil dalam jangka yang panjang. Bisa juga karena produsen peralatan itu menyarankan untuk melakukan validasi berkala. Bisa juga karena adanya persyaratan peraturan yang menentukan bahwa kinerja validasi ulang berkala ini harus dilakukan. Bisa juga karena adanya risiko yang terkait dengan proses yang diketahui dan tidak dapat dikurangi, dan alasan-alasan yang lainnya. Ya, demikian tadi kita telah belajar mengenai pentingnya melakukan validasi ulang dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan untuk melakukan validasi ulang. Semoga bermanfaat. Jumpa kembali pada video selanjutnya dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa.